merepresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami terkait dinamika suhu laut di perairan Selat Malaka. Daerah kajian diskusi kelompok kami berada di Selat Malaka yang berbatasan dengan Laut Andaman dan Laut Natuna Utara, di mana pada daerah utara Selat Malaka ini dia lebih dalam daripada daerah selatan Selat Malakanya. Lalu masuk ke suhu permukaan lautnya, berdasarkan penelitian dari ISA dan kawan-kawan pada tahun 2020, mereka meninjau pos spasial SPL rata-rata selama 33 tahun dari tahun 1982 sampai 2014, di mana bisa dilihat pada bulan Desember, Januari, Februari dia suhunya lebih rendah pada Selat Malakanya sesuai dengan musim barat, lalu mulai meningkat pada bulan Maret, April, dan Mei, masuk ke musim peralihan 1. Ketika April dan Mei bisa dilihat dia sebagian besar tuh berwarna merah, yang merupakan suhunya tuh tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh adanya intensitas cahaya matahari yang semakin kuat dan meningkatnya heat latent flux di daerah Selat Malaka. Lalu pada bulan Juni, Juli, Agustus bisa dilihat di Selat Malaka dia masih tinggi suhunya karena dia juga sudah masuk ke musim timur. Lalu suhunya mulai menurun di September, Oktober, dan November karena dia mulai masuk ke musim peralihan 2 menuju ke musim barat. Sebaran SPL rata-rata yang dilakukan oleh ISA dan kawan-kawan tadi juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lukman dan kawan-kawan pada tahun 2022. Di sini ada sebaran SPL rata-rata di Selat Malaka selama 11 tahun pada tahun 2010 hingga 2020, di mana bisa dilihat rata-rata SPL-nya dia di musim barat dia sebesar 30,48 derajat Celcius, lalu pada musim peralihan 1 dia 32,18 derajat Celcius, pada musim timurnya dia 31,83 derajat Celcius, dan di musim peralihan 2-nya dia sebesar 31,02 derajat Celcius. Dan dia emang maksimalnya di musim peralihan 1 karena kondisi yang udah aku sebutin sebelumnya. Lalu masuk ke profil vertikal temperatur. Di sini ada profil thermocline yang diteliti oleh Hendler dan kawan-kawan pada tahun 2024. Di sini bisa dilihat profil thermocline di musim barat, dia thermocline-nya terjadi pada kedalaman 11 meter sampai 131 meter. Hal ini bisa terjadi karena ketika musim barat suhu permukaan lautnya dia cenderung lebih rendah sehingga tinggi mixing layer itu lebih rendah, lebih sedikit daripada thermocline dan menuju ke deep layernya. Lalu masuk ke profil thermocline di musim peralihan 1, dia thermocline-nya mulai dari 22 meter sampai 131 meter, di mana ini bisa terjadi karena peningkatan intensitas cahaya matahari sehingga suhu permukaan lautnya dia semakin tinggi dan mixing layernya semakin dalam. Lalu profil thermocline di musim timur, dia juga profil thermocline-nya dia mulai dari 56 sampai 156 meter, di mana ketika musim timur seperti yang udah kita tahu kalau suhu permukaan lautnya dia memang semakin tinggi sehingga mixing layernya semakin dalam dan semakin jauh menuju ke thermocline dan ke deep layernya. Lalu masuk ke profil thermocline musim peralihan 2. Di sini dia thermocline-nya mulai dari 78 meter sampai 131 meter, di mana hal ini bisa terjadi karena ada pengaruh dari musim timur sehingga thermocline-nya baru mulai di 78 meter. Lalu aku akan coba sedikit bahas tentang ENSO. Apa sih itu ENSO? ENSO merupakan fenomena iklim global yang terjadi di daerah perairan Samudra
Pasifik tropis, di mana ketika fenomena El Nino terjadi di bagian tengah dan timur Samudra Pasifik, dia terbentuk kolom air panas sehingga intensitas hujan di daerah ini tuh dia meningkat, sementara di bagian baratnya dia cenderung lebih dingin dan mengalami kekeringan. Lalu ketika fenomena La Nina terjadi, kolom air panasnya terbentuk di bagian barat Pasifik dan meningkatkan intensitas hujan, sementara di bagian tengah dan timurnya cenderung lebih dingin dan mengalami kekeringan. Lalu apa itu IOD? IOD atau Indian Ocean Dipole merupakan fenomena iklim global yang terjadi di daerah Samudra Hindia, di mana ketika terjadi IOD pada fase positif, di daerah Samudra Hindia ini di bagian baratnya dia lebih tinggi suhu permukaan lautnya sehingga meningkatkan intensitas hujan, dan pada bagian timur Samudra Hindianya dia cenderung lebih dingin dan lebih kering. Lalu pada IOD pada fase negatif dia berlaku kebalikannya, di mana pada Hindia bagian timur dia intensitas suhunya lebih tinggi dan meningkatkan intensitas hujan, lalu pada bagian baratnya dia lebih dingin dan lebih kering. Lalu masuk ke thermal front. Apa itu thermal front? Thermal front merupakan pertemuan antara dua massa air dengan suhu tinggi dan suhu rendah sehingga terbentuk gradien suhu secara vertikal dan horizontal. Lalu apa hubungan ENSO dan IOD terhadap thermal front? Berdasarkan penelitian dari Lukman dan kawan-kawan pada tahun 2022, mereka meninjau kejadian thermal front di Selat Malaka, di mana total kejadian thermal front terbanyak di Selat Malaka ini berada di musim timur sebanyak 1480 kejadian dan disusul oleh musim barat sebanyak 930 kejadian. Di sini bisa dilihat bahwa pada tahun 2015 dia memiliki kejadian thermal front paling banyak sebesar 569 ketika kondisi IOD-nya positif dan terjadi El Nino. Selain itu juga pada tahun 2015 ada kejadian super El Nino yang turut mempengaruhi kejadian thermal front di Selat Malaka. Meskipun kejadian ENSO ini tidak berpengaruh signifikan terhadap kejadian thermal front di Selat Malaka. Lalu fenomena super El Nino ini sudah terjadi sebanyak 3 kali, yaitu pada tahun 80-83, pada tahun 97-98, dan pada tahun 2015-2016. Dimana seperti yang sudah aku sebutkan sebelumnya, walaupun terjadi fenomena super El Nino, sebenarnya ENSO ini tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap terbentuknya thermal front itu sendiri. Lalu apakah suhu mempengaruhi klorofil A? Bila ditinjau dari penelitian oleh Manik dan kawan-kawan pada tahun 2021 dan Samiran dan kawan-kawan pada tahun 2021, bisa dilihat Manik meninjau anomali suhu dan klorofil A di Selat Malaka pada tahun 2016 sampai 2020, di mana garis yang A ini menunjukkan anomali suhunya dan diagram batangnya menunjukkan konsentrasi klorofilnya. Bisa dilihat kalau dari grafik ini, anomali suhu sama konsentrasi klorofil ini tuh memiliki korelasi yang berbanding negatif, di mana ketika suhunya semakin rendah, konsentrasinya tuh semakin meningkat. Begitu juga sebaliknya. Hal ini juga sama kayak penelitian yang dilakukan oleh Samiran dan kawan-kawan pada tahun 2021, di mana ketika konsentrasi klorofilnya meningkat, dia SSR-nya menurun. Begitu juga sebaliknya. Meskipun begitu, ada beberapa kejadian di mana korelasi negatif ini tuh tidak berlaku, seperti pada awal bulan tahun 2018, lalu di akhir tahun 2018. Hal ini bisa terjadi karena suhu tidak berpengaruh secara langsung terhadap klorofil A, di mana suhu berpengaruhnya dengan cara dia ketika suhunya
rendah, dia membuat terjadinya fenomena upwelling, sehingga nutrisi yang ada di bawah laut dia meningkat, dia naik ke permukaan sehingga konsentrasi klorofil di permukaan meningkat. Lalu, apakah ada hubungan ENSO dan IOD terhadap klorofil A? Bila ditinjau dari penelitian Samiran dan kawan-kawan pada tahun 2021, melihat pada plot spasial korelasi klorofil A dengan indeks ENSO dan IOD pada tahun 2007 hingga 2018, bisa dilihat ketika ENSO terjadi, mayoritas wilayah di Selat Malaka dia memiliki korelasi yang negatif, sementara pada plot spasial IOD-nya dia cenderung bervariatif, di mana ada beberapa wilayah yang berkorelasi negatif dan ada pula beberapa wilayah yang berkorelasi positif. Hal ini bisa dipengaruhi karena adanya pengaruh dari La Nina pada saat ENSO dan fase IOD negatif pada saat terjadi IOD. Meskipun begitu, sekali lagi ENSO tidak terlalu berpengaruh secara signifikan kepada wilayah Selat Malaka ini. Lalu masuk ke kesimpulan dari hasil diskusi kami. Selama fase El Nino, suhu permukaan lautnya cenderung meningkat di Selat Malaka karena adanya pergeseran massa air hangat dari Pasifik ke wilayah barat yang menurunkan konsentrasi klorofil A akibat berkurangnya nutrien di lapisan permukaan Selat Malaka. Begitu juga sebaliknya, ketika fase La Nina, suhu permukaan lautnya dia lebih rendah dan memungkinkan adanya pencampuran lapisan air yang lebih intensif dan meningkatkan konsentrasi klorofil A. Lalu pada fase IOD positif, perairan Selat Malaka mengalami pendinginan dan memicu upwelling yang membawa nutrien ke permukaan sehingga konsentrasi klorofil A-nya meningkat, dan berlaku sebaliknya pada fase IOD negatif. Dan ENSO dan IOD ini secara bersamaan dapat mempengaruhi pembentukan thermal front dan dinamika ekosistem laut di Selat Malaka. Lalu ada juga hubungan antara suhu dan klorofil A melalui proses upwelling serta peningkatan nutrien. Lalu fase termoklim pada Selat Malaka disebabkan oleh pola gerak massa air yang memiliki nilai temperatur dan salinitas yang berbeda sangat signifikan. Lalu ini ada 5 jurnal yang kelompok kami gunakan untuk bahan diskusi. Sekian hasil diskusi dari kami. Anggota kelompok dari kelompok 4 sendiri ada saya sendiri, Talita Mutiara dengan NIM 129 21046, lalu ada Yasik Tiara dengan NIM 129 22015, ada Maidina Zafi Putri dengan NIM 129 22029, ada Rehan Ramadan dengan NIM 129 22041, dan ada Raffi Yuda Asdana dengan NIM 129 22055. Terima kasih.